Hai guys, jumpa lagi nih di channelnya Misbah Boy Channel. Kali ini gue mau berbagi info tempat wisata di daerah Bogor dan sekitarnya. Semoga info ini dapat menjadi rekomendasi wisata Anda yang akan direncanakan. Guys, gue juga tak lupa mengingatkan kalian agar tetap disiplin protokol kesehatan, memakai masker, sering-sering cuci tangan, dan berjaga jarak agar pandemi ini cepat berlalu ya guys. Yuk kita intip info-info apa aja yang ada tempat wisata di Bogor. Walau tidak terlalu jauh dari Jakarta dan bisa ditempuh kurang lebih 1 jam perjalanan, Bogor menawarkan suasana yang begitu berbeda, sehingga menjadikan salah satu destinasi liburan akhir pekan favorit warga ibu kota. Apalagi kota ini mudah diakses dengan bermacam pilihan transportasi, mulai dari kendaraan umum, kereta api, atau kendaraan pribadi. Meskipun demikian, ternyata masih banyak tempat-tempat wisata menarik di kawasan Bogor yang belum banyak diketahui wisatawan. Bahkan di kawasan sekitar Bogor seperti Puncak sampai Cipanas Cianjur juga menawarkan banyak sekali tempat wisata yang memikat dengan jarak tempuh yang tidak terlalu jauh. Cocok deh untuk liburan di akhir pekan. Oleh karena itu, kami akan memberikan 10 alasan terbaik mengapa Anda harus berkunjung ke Bogor atau Puncak dan sekitarnya. Dari tempat menginap yang seru, panorama yang fantastis, sampai tempat makan yang unik untuk memanjakan seluruh panca indera Anda. Yuk kita intip yang pertama, Venice Puncak. Little Venice Puncak terletak di Kota Bunga. Selain bisa menginap di salah satu villa yang disewakan di sini, Anda juga dapat berkunjung ke kawasan Little Venice. Little Venice merupakan danau buatan yang dirancang dengan arsitektur semirip mungkin selayaknya kota Venesia di Italia. Di sini Anda dapat mencoba berbagai permainan, dari sepeda untuk anak-anak sampai gondola yang bisa Anda dayung sendiri. Ya, kalau malas mendayung bisa juga Anda biarkan petugas yang mendayung gondolanya. Sementara Anda tinggal duduk santai menikmati pemandangan. Wahana lain yang tak kalah menarik adalah Mississippi Boat Ride dengan perahu yang bertema western. Little Venice Puncak berlokasi di Kota Bunga, Jalan Hanjawar, Desa Sukanagali, Pacet, Cipanas, Cianjur. Jam operasional buka mulai pukul 9 pagi sampai jam 5 sore setiap hari. Harga tiket 20.000 per orang, yaitu tiket masuk ya. Untuk 50.000 per orang itu untuk setiap wahana, yaitu gondola dan Mississippi Boat Ride. Yang berikutnya cekidot, yang kedua yuk kita lihat. Inilah Taman Sakura Kebun Raya Cibodas. Apakah salah satu impian Anda adalah melihat langsung kecantikan bunga sakura? Nah, tanpa perlu membayar mahal untuk terbang ke Jepang, Anda tinggal meluangkan waktu berwisata ke Kebun Raya Cibodas. Pohon berwarna pink yang identik dengan negara matahari terbit ini sudah ditanam sejak tahun 1971 untuk memperkaya tanaman tematik yang ada di Kebun Raya Cibodas. Tak kurang ada 430 pohon bunga sakura yang dapat Anda temukan di taman yang dikelilingi oleh panorama Gunung Gede Pangrango ini. Bahkan pohon sakura di sini lebih lebat daripada di negara asalnya. Kalau di Jepang, bunga sakura hanya bermekaran sekali dalam setahun tiap musim semi. Di sini Anda bisa menyaksikan keindahan bunga-bunga tersebut 2 kali setahun.
yaitu sekitaran bulan Januari sampai Februari dan Juli sampai Agustus. Hal ini disebabkan oleh perbedaan iklim dan kontur tanah. Selain Taman Sakura, di Kebun Raya Cibodas, pengunjung dapat menikmati padang rumput yang luas, pohon-pohon raksasa berusia tua, berbagai koleksi tanaman yang langka, taman lumut yang unik, kolam, air sungai, air terjun, air mancur, dan rumah kaca. Taman Sakura Kebun Raya Cibodas berlokasi di Sindang Laya, Cipanas, Cianjur. Cara ke sana menuju Kebun Raya Cibodas tidaklah sulit loh. Dari Jakarta dan Bogor, Kebun Raya ini berada di jalur arah puncak antara Taman Safari Cipanas. Terdapat papan petunjuk di sisi kanan jalan, operasional jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Untuk tiket masuknya hanya 9.500 per orang. Untuk roda 2-nya 5.000 dan roda 4 16.000. Yuk guys, kita lihat yang ketiga itu adalah Wana Wisata Penangkaran Rusa Girijaya. Penangkaran Rusa Girijaya berdiri sejak tahun 1993 di area seluas 5 hektar yang dulunya dikenal dengan nama Penangkaran Rusa Cariu. Anda dapat menghabiskan waktu bermain dan bercanda dengan rusa-rusa yang menggemaskan ya guys. Di penangkaran yang terletak di Desa Buana Jaya ini dikembangbiakan beberapa jenis rusa, dari rusa sital, rusa Jawa, dan juga ada rusa bawean. Jika ke sana membawa kendaraan pribadi, Anda wajib memarkirkan kendaraan di tempat yang tersedia, lalu melanjutkan perjalanan melewati jembatan gantung yang terbentang di atas Sungai Cibeet untuk mencapai tujuan. Jangan lupa untuk berhenti sebentar dan mengabadikan beberapa gambar ketika berada di atas jembatan tersebut, karena pemandangannya benar-benar menakjubkan. Setibanya di kawasan penangkaran, Anda pun diperkenankan untuk memberi makan dan bermain dengan hewan imut tersebut, dan tentunya berfotoria. Anda bisa membeli ubi atau memberi makan rusa yang dijual oleh petugas. Selain makan ubi, di pagi hari rusa-rusa ini biasa menyantap rumput. Sedang di malam hari mereka ngemil dedak. Oh ya, ada juga diperkenankan untuk membeli dan memelihara rusa tersebut di rumah juga loh. Asalkan memiliki halaman yang cukup luas dan mengajukan permohonan pembelian ke Dinas Perhutani Kabupaten Bogor di Cibinong. Tapi maksimal hanya boleh 3 ekor saja. Dan tentunya selama populasi rusa di sini cukup tinggi. Selain jadi tempat perkembangbiakan rusa, Wana wisata ini juga menyediakan lokasi outbound dan tempat perkemahan yang berkapasitas hingga 200 orang. Siapa tahu Anda menarik. Wana Wisata Penangkaran Rusa Girijaya ini berlokasi di Desa Buana Jaya, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Bogor. Jarak tempuh sekitar kurang lebih 40 km dari pintu keluar tol Cibubur dari arah Cilengsi dan Jonggol. Jam operasional Wana Wisata Penangkaran Rusa Girijaya itu jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Yuk guys, kita lihat yang keempat, yaitu Taman Wisata Alam Gunung Pancar. Kata siapa Indonesia tidak ada hutan pinus seperti di Amerika? Di daerah Sentul Selatan ada yang bisa menemukan hutan pinus yang sepintas akan membuat Anda lupa kalau sedang berada di Indonesia. Terletak di ketinggian 800 meter di atas permukaan laut, Taman Wisata Alam Gunung Pancar menyuguhkan suasana hutan dengan pepohonan pinus yang ramping dan menjulang tinggi sehingga memberikan kesan dramatis sekaligus romantis. Tak heran jika tempat ini kerap dijadikan lokasi pemotretan prewedding. Kalau sudah puas berfoto-foto atau bahkan piknik di tengah udara yang segar dan sejuk, Anda bisa langsung melanjutkan untuk relaksasi di pemandian air panas yang buka 24 jam. Lokasi tak jauh dari pintu masuk taman wisata ini. So,
Apakah Anda ingin berkencan ala Edward Cullen dan Bella Swan seperti di film Twilight? Taman Wisata Alam Gunung Pancar ini berlokasi di Kampung Ciburial, Desa Karangtengah, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Cara ke sana dari Jakarta lewat Tol Jagorawi, Anda keluar di pintu tol Sentul Selatan. Lalu ikuti terus jalan melewati Desa Babakan Madang dan Karangtengah. Kondisi jalan beraspal dan cukup baik dengan jarak sekitar 13 km. Tempat ini juga bisa dicapai menggunakan sepeda motor atau sepeda melewati Desa Cimahpar yang ditembus Sentul Selatan. Untuk tiket masuknya Rp5.000 untuk hari biasa dan Rp7.500 untuk akhir pekan. Dan untuk tiket pemandian air panas sebesar Rp25.000. Tak hanya Curug dan Lewi di Bogor juga menawarkan alam pegunungan untuk kalian berwisata dan menghilangkan penat untuk menyatukan dengan alam. Hebatnya, Bogor tak hanya memiliki Gunung Gede Pangrango dan Gunung Salak, tapi juga ada sejumlah bukit dan gunung kecil yang mudah untuk dijelajahi. Jangan tanya lagi seperti apa keindahan di sana, tapi tidak ada salahnya juga menjelajahi satu atau dua gunung yang tak seberapa tinggi tersebut untuk sekedar mengakhiri rasa penasaran menikmati keindahan alam Bogor dari atas. Dijamin bakal puas deh. Yuk kita intip yang kelima, yaitu eksotis dan keindahan. Yang kelima itu adalah Gunung Batu Jonggol. Gunung Batu Jonggol dengan ketinggian sekitar 875 mdpl. Gunung Batu Jonggol menawarkan pengalaman bagi pendaki pemula untuk melihat pemandangan alam dari atas ketinggian. Medannya tidak terlalu sulit. Untuk mencapai puncak juga relatif mudah. Tapi yang paling seru adalah ketika Anda bisa berada di puncak. Di sana Anda tak hanya bisa menikmati pemandangan wilayah Jonggol yang hijau dan istimewa, namun juga kemegahan Gunung Gede Pangrango dari kejauhan. Dan dengan landscape yang luar biasa, selfie atau wifi adalah salah satu keharusan. Camping di sini, mengapa tidak? Ada sejumlah spot yang ditawarkan pula untuk pecinta traveling dan hiking. Top banget deh pastinya guys. Gunung Batu Jonggol ini berada di lokasi Sukaharja, Sukamakmur, Bogor, Jawa Barat. Untuk tiket masuknya sebesar Rp15.000. Dan cara ke sana dari Jakarta langsung menuju Cilengsi dilanjutkan dengan ke kawasan Jonggol. Perjalanan bisa dilanjutkan ke arah Mengker hingga sampai ke objek wisata Gunung Batu. Untuk yang keenam yuk guys, kita lihat pesona landscape nan asri Gunung Menara Rumpin. Gunung Menara Rumpin bisa memakan waktu cukup banyak, tapi di Menara Rumpin Anda hanya membutuhkan setidaknya 1 hari saja untuk bisa sampai ke puncak. Jangan khawatir juga mengenai perbekalan, karena di setiap pos di Gunung Menara sudah banyak penjual makanan dan minuman. Jadi seharusnya tidak ada alasan bagi kalian untuk tidak mengunjungi gunung yang memiliki ketinggian 1119 mdpl itu. Masih belum tergugah untuk berpetualang di Gunung Menara? Bagaimana dengan tawaran untuk bisa menyaksikan sunrise atau mengikuti kabut turun atau bahkan bisa menjadi saksi mata langsung landscape luar biasa yang diukir oleh Tuhan secara langsung? Ya, bentang alam yang termahmar indah ini disaksikan dan diabadikan langsung dengan tanpa ada yang di dalamnya. Traveler sejati pasti akan tertarik loh. Gunung Menara Rumpin ini berada di lokasi Jalan Desa Kampung Sawah, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor. Untuk tiket masuknya sebesar Rp5.000. Cara ke sana Anda bisa langsung mengarah ke Pasar Parung, diteruskan ke Ciseeng Rumpin hingga sampai di lokasi situs Gunung Menara. Guys, kita lihat yang ketujuh. Itu ada Taman Labirin, Taman Bunga Nusantara. Pernahkah Anda membayangkan berada di taman bunga berwarna-warni yang sejuk,
romantis lengkap dengan suara percikan air seperti di dunia Alice in Wonderland. Mungkin yang Anda cari ada di Taman Bunga Nusantara. Tiap bagian taman memiliki bermacam tema yang terinspirasi dari berbagai tempat di seluruh dunia, seperti Prancis, Mediteran, Jepang, dan tentu saja taman bergaya Bali. Namun bagian yang jadi daya tarik utama dari taman ini adalah Secret Labyrinth alias Taman Rahasia. Terinspirasi dari konsep Match Garden dan The Wall of the Troy berabad-abad lalu, Taman Rahasia ini menyuguhkan beberapa jebakan lorong yang buntu serta lorong berliku yang berujung pada suatu tempat yang istimewa. Taman Bunga Nusantara berlokasi di Jalan Mariwati kilometer 7, Desa Kawung Luwuk, Kecamatan Sukaresmi, Cianjur. Jam operasional buka jam 8 pagi sampai jam 5 sore Senin sampai Jumat. Untuk hari weekend Sabtu Minggu itu jam 8 pagi sampai setengah 6. Untuk tiket masuknya itu Rp30.000 per orang. Yuk guys, kita lihat tempat yang ke-8, yaitu eksotis Danau Kuari. Danau ini muncul secara tak sengaja. Kok bisa? Danau ini merupakan bekas penambangan pasir yang sudah tak lagi digunakan. Dan karena kreativitas traveler serta kejelian mencari spot yang bagus, alhasil kubangan itu pun kini menjadi salah satu tempat wisata hits di Bogor. Yang ditawarkan di sini adalah pemandangan Danau Kuari itu sendiri. Banyak spot menarik untuk menjadi latar belakang selfie dan wifi di sini. Mulai dari tebingnya hingga danau dari kejauhan. Tapi sangat tidak disarankan untuk memanjat tebing atau berenang di danaunya karena kondisi yang berbahaya dan minim pengawasan. Danau Kuari Jayamik beralamat di Desa Tegalega, Cigudeg, Bogor. Untuk tiket masuk Rp2.000, murah kan guys? Cara ke sana dari Jakarta menuju Parung dan melalui pertigaan Semplak, dilanjutkan perjalanan ke arah Rumpin atau Parung Panjang. Yuk guys, kita lihat yang 9, Pondok Rasa Mala. Ingin menikmati dan menyatu dengan alam, tapi tanpa harus meninggalkan setiap kemudahan kehidupan modern. Gampang. Pondok Rasa Mala menawarkan servis yang pas untuk Anda. Anda dapat merasakan serunya camping di tengah malam terbuka atau tempat di tengah hutan pinus. Tapi tak harus bersusah payah membawa tenda, membuat makanan atau bahkan buang air kecil di tengah semak. Karena di Pondok Rasa Mala kemewahan hotel bisa kalian dapatkan. Tapi bila yang ingin didapatkan adalah pengalaman berada di alam, sedikit banyak Anda akan bisa mendapatkannya di sini. Mendengarkan langsung air yang mengalir dari curug kecil di kemahan, menyalakan api unggun, mendengarkan suara serangga di tengah hutan. Itulah yang Anda dapatkan bila berada di sini. Mendapati kabut tipis turun dari puncak gunung juga bukan hal yang mustahil didapatkan. Dan yang paling spesial adalah sejumlah spot yang instagramable, mulai dari rumah pohon yang eksotik, air terjun yang mengalir deras, serta pemandangan yang alami. Pondok Rasa Mala ini berlokasi di kawasan wisata Gunung Salak Endah, Jalan Gunung Bunder, Gunung Sari, Pamijahan, Bogor Barat, Gunung Picung, Pamijahan, Bogor. Cara ke sana dari Bogor menuju arah Dramaga atau IPB, dilanjutkan ke arah Lewiliang hingga pertigaan Cikampak. Belok kiri menuju kawasan wisata Gunung Bunder, masuk ke kawasan tersebut hingga sampai di lokasi. Yuk guys, kita intip yang terakhir, yang ke-10 nih, yang tidak kalah seru dan menariknya, yaitu Taman Safari Indonesia. Tak dapat dipungkiri kalau sampai saat ini Taman Safari Indonesia masih menjadi primadona atraksi wisata alam yang ada di Indonesia. Di Bogor pada khususnya bisa dibilang tempat ini salah satu penyebab kemacetan hebat di kawasan puncak saat musim liburan maupun akhir pekan.
Didirikan pada tahun 1980 di kawasan perkebunan teh Cisarua. Taman seluas 50 hektar ini merupakan taman safari pertama yang ada di tanah air. Kini Taman Safari Indonesia telah diperluas hingga mencapai 168 hektar dan dilengkapi dengan berbagai wahana rekreasi serta fasilitas pendidikan. Paket yang cukup populer di sini adalah safari malam, di mana Anda dapat melihat gerak-gerik hewan di malam hari, termasuk hewan-hewan buas yang bisa dilihat di TV. Dan apabila menginap di rumah pohon atau hotel safari lodge, maka Anda bisa mengikuti safari siang dan safari malam. Lumayan kan? Taman Safari Indonesia berlokasi di Jalan Raya Puncak nomor 601 Ciberem, Cisarua, Bogor. Jam operasional buka dari jam 7 pagi hingga jam 5 sore. Untuk tiket masuknya 140.000 untuk usia 1 sampai 5 tahun dan 150.000 rupiah untuk usia 5 tahun ke atas. Ya guys, terima kasih banyak. Guys, tunggu info-info selanjutnya untuk info-info wisata dan liburan akhir berkah. Jangan lupa like, share, subscribe, and comment ya guys.